Guys, welcome back to Mino Sasa Channel. Di video kali ini Mino mau sharing ke teman-teman gimana sih cara bangun usaha bimbel atau LBB, Lembaga Bimbingan Belajar. Karena sudah ada beberapa teman yang memang nanya udah dari lama sih, gimana sih Min cara bikin lesan privat gitu. Kalau misalnya membuat usaha bimbingan belajar ini, modalnya itu nggak banyak teman-teman, kurang lebih hanya dengan 100.000 aja waktu itu Mino sudah bisa bikin brand LBB sendiri gitu. Hello guys, welcome back to Mino Success Channel. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you. Waktu itu kan Mino itu lagi semester 3 nih, udah mulai ngajar privat gitu. Terus pas semester 4 mau ke semester 5 itu Mino emang sudah niat gimana caranya mau bikin lembaga atau mau bikin les privat sendiri gitu. Jadi punya brand sendiri. Waktu itu kurang lebih Mino tuh udah ngajar les privat itu kurang lebih 1 tahun nih ngajar kan. Pokoknya dari semester 3, semester 4 mau ke semester 5 itu Mino ngajar di lembaga orang lain. Nah kan kalau misalnya kita ikut lembaga orang lain, mau nggak mau kita tuh harus bagi hasil dengan mereka. Lama-lama Mino mikir gini dong, kayaknya enak juga ya gitu kalau misalnya punya lembaga sendiri. Kalau misalnya kita dapat murid, kita mau ngajar ya kita ngajar. Kalau misalnya kita nggak sanggup, tinggal mencarikan siapa yang kira-kira cocok untuk mengajar gitu. Pokoknya semester 5 itu kayaknya semester 5 Mino sudah punya nama atau sudah punya logo sendiri untuk les privatan gitu atau untuk lembaga Mino sendiri gitu. Nah, gimana sih caranya? Nungguin ya. Tips pertama dari Mino yaitu kita itu harus pernah mengajar privat. Karena kalau misalnya kita mau membuat lembaga privat sendiri, lembaga bimbingan belajar sendiri, kita pun harus pernah berkecimpung di sana gitu. Harus sudah tahu gimana sih ngajar privat itu, gimana sih konsep kalau misalnya kita mau merekrut orang lain mengajar dan lain-lain. Karena kalau kita belum pernah ngajar privat dan belum pernah ikut di lembaga orang lain gitu, feeling itu belum dapat dan kita bakal lebih sulit gitu kan. Nah, kalian harus pernah ngajar privat dulu kurang lebih setengah tahun lah ya, udah ngerasain gimana sih ikut ngajar di lembaga orang lain. Kedua, teman-teman itu harus sudah memikirkan logo apa sih yang cocok untuk lembaga bimbingan belajar kita. Kalau misalnya Mino kan itu nama LBB-nya itu Sukses Privat. Nah, itu logonya warna biru. Kenapa sih harus warna biru kayak gitu? Terus kenapa sih harus berbentuk toga kayak gini? Terus pokoknya seperti ini logonya, kita harus punya atau harus bisa mengartikan sendiri gitu. Pertama-tama kita harus berpikir dan membuat logo. Misalnya kamu nggak bisa buat logo sendiri, bisa untuk menyuruh atau minta tolong sama orang lain buatin logo gitu kan. Misalnya logo kita sudah punya dan sudah jadi. Yang kedua adalah gak muluk-muluk, bikin medsos dulu. Sepengalaman Mino atau pengalaman dari yang Mino rasain gitu waktu bikin lembaga bimbingan belajar, itu setelah buat logo Mino bikin medsos kayak misalnya Instagram, Facebook, terus YouTube itu belum ya, Mino waktu itu belum terlalu aktif di YouTube. Aktif di media sosial, kita sudah mulai mengupload logo kita di Instagram. Waktu itu Mino memang mainnya di Instagram dulu, mengupload logo di Instagram, kayak misalnya pokoknya diramein feednya. Dan kemudian kita juga harus sudah mempersiapkan broadcast atau BCN apa sih yang bakal kita share ke khalayak umum. Jadi teman-teman itu sudah harus mempersiapkan bahan broadcasting untuk di-share ke kayak grup WhatsApp, ke Instagram atau yang lain-lain, atau minta tolong ke temannya juga nggak apa-apa kayak gitu. Misalnya isiannya itu tentang lembaga kalian gitu. Nah, kelebihan lembaga kalian itu apa, dan misalnya
menerima les untuk SD, SMP, SMA, atau misalnya untuk umum juga kayak gitu. Promosi yang semenarik mungkin sampai orang tuh nanya dan ngechat kalian. Kalau misalnya sudah ada orang yang ngechat dan nanyain tentang apa sih ini itu, apa sih lembaga ini itu, dia nerima ngajarnya, dia tuh materi pelajarannya apa aja kayak gitu. Pokoknya kalau sudah ada yang sampai ngechat ke kalian, berarti kalian sudah masuk ke tahap ini, sudah lumayan lah ya, karena sudah bikin orang tuh penasaran kalian. Mino juga senang banget waktu itu ya. Mino kayak nyoba dulu nih bikin BC-an, terus udah berani dulu aja nge-share ke grup WhatsApp, terus kayak ke ibu-ibu yang waktu itu Mino pernah ngajar gitu kan, anaknya bukan ibunya. Nah terus kayak ke teman-teman kayak minta tolong, sharein dong, bantuin Mino. Nah terus ada yang ngechat dong, kayak kayak ada yang ngechat tuh, ini untuk SMA bisa kayak gitu, padahal udah tertulis kan, udah ada tulisannya di situ untuk SMA juga nggak apa-apa. Nah terus tanya dong, padahal cuma nanya kayak gitu tuh udah seneng banget, oh gue berhasil gitu untuk bikin gimana caranya orang tuh tertarik dengan broadcastan gue. Saat itu adalah the power of mulut ke mulut atau MLM, mulut lewat mulut. Waktu itu kan Mino memang ngajar pertama banget itu bukan dari lembaga orang lain ya, waktu itu privat, dari info sendiri atau pribadi, karena waktu itu kan Mino lagi lagi ikut kursus bahasa Inggris tuh di Ciputat. Tiba-tiba ada ibu-ibu dong yang nyamperin, ini tempat apa ya? Ini bu, tempat kursus kayak gitu. Oh, kursus apaan? Gitu. Terus bilang dong, kursus bahasa Inggris bu. Nah saat itu tuh bukan lembaga privat Mino sendiri gitu, itu punya orang lain. Cuman ibu-ibu tuh nanya, iya bu, saya lagi kursus bahasa Inggris di sini. Oh gitu. Oh gini kak, katakan nanya kayak gini kan. Oh gini kak, saya punya anak SD. Bisa nggak kak kalau misalnya ngelesin ke rumah gitu, ke rumah saya? Oh bisa bu. Kelas berapa bu? Saya akhirnya aku tuh makin kepo gitu kan. Kelas berapa bu? Kelas 3, ngajar semua mapel kak. Iya bu, siap bu, kata aku gitu kan. Dari situ tuh udah, aduh ini tuh kesempatan banget dong buat Mino gitu untuk improve diri gitu kan. Nah terus dari situ tuh Mino mikir, wah mantap nih gitu. Waktu itu gue pernah ngajar anak ini, akhirnya itu tuh Mino kayak ya udah gitu, ngajar aja gitu, ngajar dengan semampunya, sebaik mungkin, dan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Dan secara tidak langsung tuh orang tua melihat kinerja kita sendiri. Kalau misalnya bagus pasti menginfokan kepada temennya gitu, temen si ibunya yang punya anak juga, dan alhasil jadinya merekomendasikan kita untuk ngajar anak temennya si ibu itu gitu. Jadi the power of mulut ke mulut. Nah terus lama-lama Mino kan udah punya lembaga sendiri nih, hasilnya kan kayak apa-apa tuh jadinya kayak, oh itu tuh ke Mbak Mino aja kalau mau ngajar privat gitu. Terus nanti ke ibu-ibu 1, ibu-ibu 2, ibu-ibu 3, sampai nanti pada tahunnya ke lembaga privat Mino gitu. Alhasil the power of mulut ke mulut, apapun yang kita berikan, kalau misalnya kita baik dan sudah memberikan yang terbaik gitu, pasti mereka juga bisa menilai sendiri. Intinya kayak gitu sih. Nah, tips selanjutnya yaitu membuat flyer. Sesuai dengan judul yang ada di YouTube ini, membuat les privat sangat mudah dan tidak membutuhkan modal yang cukup besar gitu ya. Kurang lebih waktu itu Mino punya uang 100.000 nih. Mino cetak flyer dong, flyer PF ya. Cetak flyer kayaknya nyicil sih waktu itu 20.000, 3 kali 60.000 lah ya. Dan sisanya itu buat beli kuota, kalau nggak salah kuota 35 waktu itu. Jadi cetak flyer itu 60.000 itu udah banyak banget, parah banyak banget. Dan gimana sih cara menggunakan atau memanfaatkan flyer tersebut? Nah, flyer itu teman-teman tinggal disebarin ke sekolah-sekolah terdekat yang ada di tempat kalian. Waktu itu kan Mino tinggal di Ciputat ya. Mino itu sering sebar flyer ke daerah-daerah
sekolah-sekolah yang memang deket UIN gitu, kayak misalnya waktu itu kayak yang deket UIN banget tuh Madrasah Pembangunan, itu memang sekolah UIN. Dan ke tempat-tempat lainnya terserah kalian. Pokoknya cetak flyernya itu ukuran A4. Ukuran A4 itu Mino bisa dibagi sampai 4 flyer, atau kalau misal terlalu kecil bisa juga dibagi menjadi 2 flyer. Itu teman-teman sebar aja nih saat bubar sekolah. Kan kalau misalnya sekolah-sekolah elit tuh orang tuanya ya yang pada jemput tuh, ada yang bawa mobil lah, bawa motor lah, pokoknya rame gitu. Apalagi di Madrasah Pembangunan waktu itu rame banget parah. Sebarin aja gitu, kasih ke orang tuanya, atau misalnya bisa selip-selipin ke mobil pribadinya mereka gitu. Terus atau sebar langsung kasih ke anaknya, terus kayak dia nanti infoin ya ke orang tuanya kalau misalnya mau les privat bisa ke nomor yang di sini gitu, atau langsung kasih ngomong ke orang tuanya, selipin di mobil kayak gitu. Dan itu tuh efektif banget gitu kalau misalnya kita bisa menyampaikan dengan baik. Kalau misalnya sudah ada yang merespon dan meminta nomor telepon kita langsung, why not kita kasih pada saat sebar flyer juga gitu. Itu sangat bermanfaat pokoknya. Nah, kalau misalnya untuk sebar flyer ini proses ya. Waktu itu Mino memang sebar flyer masih sendiri gitu. Pas awal-awal pas masih merintis kayak pergi ke sini, ke sekolah ini, sekolah itu gitu, masih sebar sendiri naik motor kan. Nah, kalau misalnya sudah berjalan dengan lancar dan kita sudah dapat gaji dari privat itu, kita bisa nyuruh orang lain untuk membantu menyebarkan flyer kita ke sekolah yang sudah kamu tentukan gitu. Tolong dong nanti sebarin ini ya, kayak misalnya buka info locker untuk menyebarkan flyer kayak di jalan raya atau ke sekolah-sekolah. Cuman lebih efektifnya itu ke sekolah-sekolah. Itu Mino sebar flyer tuh sering banget dibantuin sama teman dekat banget dari mahasiswa baru waktu itu, namanya Alda. Makasih Alda karena waktu itu sering banget bantuin Mino untuk sebar flyer, atau panggilan kesayangannya namanya Aldut. Flyer yang kamu buat itu jangan lupa mencantumkan nomor telepon atau media sosial untuk les privat kamu gitu. Karena kalau misalnya nggak ada kontak yang bisa dihubungi, nanti orang yang bacanya pun bingung harus menghubungi kemana gitu. Sudah nih membuat flyer sudah, media sosial sudah, info dari mulut ke mulut sudah, pokoknya sudah siap semuanya. Dan sudah sekiranya sudah banyak yang nanya-nanya nih, yang tips selanjutnya kalian harus sudah siap konsep lembaga bimbingan belajar kalian itu seperti apa. Konsep les privat kalian itu kayak gimana, misalnya bagi hasil kayak gitu, nanti dijelaskan kan bagi hasilnya dengan lembaga berapa persen dan juga untuk para pengajar berapa persen kayak gitu. Jadi kalian tuh harus punya takaran sendiri kenapa sih harus ada bagi hasil. Oke, untuk masalah kenapa harus ada bagi hasil kayak gini, insya Allah dijelaskan di next video ya. Konsepnya itu harus guru yang datang ke rumah murid atau murid yang harus datang ke tempat lembaga kita gitu. Kalau misalnya yang aku bilang ini, kalau misalnya yang tanpa modal besar, kalian coba deh mulai dari murid yang datang ke rumah guru yang datang ke rumah murid gitu. Jadi belajarnya door to door kayak gitu ya. Adalah ketika misalnya ada konsumen yang nanya, "Kak, saya mau les privat untuk anak saya nih, kelas 3 SD." Nah, terus kita sebagai admin atau sebagai pihak dari lembaga tinggal nanya, "Ibu mau gurunya yang dari kampus mana? Atau mau lulusan S1, S2 atau apa?" Jadi kita tuh yang mencarikan. Nah, kalau misalnya kata ibunya, "Oh bebas Kak, yang penting bisa menguasai materi ini untuk anak kelas ini," gitu. Dan itu lebih mudah. Ditambah lagi kalian tuh harus punya grup yang dalam grup itu adalah komunitas mengajar. Jadi ketika misalnya kamu ada yang minta tolong untuk mencarikan tutor ngajar kelas, misal kelas 5 SD dan materinya matematika dan lain sebagainya, kalian bisa langsung nge-share broadcast lowongan mengajar untuk
kelas 5 SD mengajar matematika jam segini, hari ini gitu, ke grup yang memang khusus atau komunitas mengajar agar mudah mencari para tutor yang profesional. Adalah teman-teman harus mempersiapkan price list dari atau biaya yang harus dijelaskan kepada orang tua murid nanti. Kayak misalnya dari TK nasional harganya berapa, TK internasional harganya berapa, terus SD nasional juga, internasional juga, SMP, SMA, umum dan lain sebagainya, itu sudah ada price listnya sendiri di file kalian. Jadi ketika ada orang lain yang menanyakan harga les privat untuk kalangan ini tuh berapa, kalian sudah enak tinggal kasih aja harganya gitu. Jadi kalian tinggal negosiasi aja. Sebenarnya nggak ada negosiasi sih, karena Mino tuh kalau misalnya ada yang nego kayak harganya kemahalan, kak bisa gak segini, oh mohon maaf bu, ini sudah sesuai dengan kebijakan lembaga. Kemudian itu kalian juga jangan lupa untuk membuat peraturan bagi para tutor atau calon tutor yang akan mengajar di lembaga kalian. Hak dan kewajiban mereka itu apa. Jadi kalau misalnya ada yang ngedaftar pengen jadi guru privat di lembaga kalian tuh, kalian sudah punya file yang hak dan kewajiban buat mereka. Dan juga jangan lupa untuk membuat hak dan kewajiban untuk murid juga teman-teman. Ini penting loh, karena nanti orang tua tuh nanya kayak transfernya itu tanggal berapa, terus kalau misalnya guru nggak ngajar konsekuensinya kayak apa, dan apakah bisa diganti hari dan lain sebagainya. Pokoknya pertanyaan dari orang tua murid itu banyak biasanya, kayak misalnya kalau kakaknya sering telat apakah kita bisa mengganti tutor, kayak gitu. Jadi kalian bisa buat peraturan sendiri tergantung dengan kebijakan kalian gitu. Mungkin sampai sini aja sih yang bisa Mino sharing gitu, gimana cara buat lembaga bimbingan belajar yang tidak pakai biaya mahal. Dan dengan tips and trik tadi itu kalian sudah bisa punya brand atau lembaga bimbingan belajar sendiri. Nah, kalau buat teman-teman yang mau les juga atau mau tanya lebih lanjut, bisa ke Instagram Mino pribadi, atau juga kalau teman-teman mau daftar mengajar, kalau misalnya ada yang mau belajar juga, bisa langsung kunjungi Instagram Mino ya. Instagram lembaga bimbingan belajar Mino itu namanya Sukses Privat gitu. Nanti insyaallah next Mino jelasin lagi kayak gimana sih kalau kita misalnya mau buka les yang langsung di tempat atau di kantor bimbingan belajar kita gitu. Nanti di sharing lagi ya. Nah, kalau misalnya ada teman-teman atau ada pertanyaan yang masih kurang, bisa tanya di komentar. Dan kalau misalnya ada yang mengganjal juga, apapun itu terkait yang mau bertanya, bisa langsung di komentar ya. Syukron ya, atau terima kasih. Thank you for watching. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Hasil kita serahkan semuanya kepada Allah. Intinya kita berikan yang terbaik dan semangat untuk konsisten mempromosikan, dan juga jangan lupa untuk sering-sering promosi di media sosial kita sendiri. Karena semakin banyak orang yang tahu, maka akan semakin banyak juga peminatnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya.